Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Yeremia 7 ayat 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Demikian firman Tuhan. Ayat ini sangatlah menguatkan kita, mengandung pesan, berita yang sangat kuat mengenai perubahan sikap, pertobatan, dan perbaikan hidup yang sangat relevan dalam konteks pada minggu ini, minggu-minggu Prapaskah. Pada hari ini kita diingatkan untuk memperbaiki hidup dan perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, panggilan bagi kita, firman kehidupan bagi kita hari ini mengingatkan melalui Yeremia 7 ayat 3. Kita diingatkan untuk memperbaiki hidup dan perbuatan. Ini adalah panggilan untuk pertobatan yang nyata, yang bukan hanya sekedar pada seremonial saja, tetapi juga pada kenyataan dan kehidupan kita setiap hari. Tuhan dinyatakan memanggil kita untuk memberikan persembahan dengan korban yang dilakukan membawa perubahan hati. Panggilan ini sangatlah sesuai bagi kita karena pada Minggu Prapaskah adalah waktu di mana kita diingatkan, dipanggil kembali, waktu yang tepat bagi kita untuk memperbaiki, meninggalkan dosa, merenungkan, berkontemplasi kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Perubahan yang mengarah kepada Allah yang baik. Tuhan berjanji bahwa jika umatnya memperbaiki hidup mereka, Dia akan menetap di tengah mereka. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak bisa terjadi jika kita tetap hidup di dalam dosa dan tanpa perubahan, hidup di dalam kelalaian dan jauh daripada kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diingatkan pada perubahan gaya hidup, bahwa pertobatan sejati membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, memberikan kita sukacita, damai, dan arah yang benar. Tidak ada tempat bagi kepura-puraan. Pada masa konteks saat itu, zaman Yeremia, umat Israel seringkali mempercayakan keselamatan mereka hanya kepada kuil atau ritual keagamaan. Meskipun kehidupan moral mereka bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka acap kali rajin di dalam peribadahan, tapi lalai di dalam melakukan kehendak Tuhan. Itu juga sama halnya dalam kehidupan kita. Kita seringkali merasa aman hanya karena kehadiran fisik di gereja, atau kita melakukan doa yang rutin saja. Tetapi hati dan tindakan kita dan keseluruhan kehidupan kita tidaklah diubahkan dan tidaklah mencerminkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maka seperti orang Israel yang pada saat itu berpuasa, yang meminta berpuasa begitu tanpa pertobatan, khotbah ini mengingatkan kita untuk tidak hanya mengandalkan kebiasaan agama, tapi juga memanggil kita untuk merubah hati dan merubah cara hidup kita secara nyata. Apa yang harus diperbaiki menjadi pertanyaan selanjutnya. Penting bagi kita untuk merenungkan, penting bagi kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita? Mungkin itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin itu adalah hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan sanak saudara, ataupun dengan teman kita. Atau mungkin ada kebiasaan pribadi yang kita lakukan, yang kita tahu itu salah, yang tidak berkenan dengan Tuhan, tetapi berulang kali kita lakukan. Pada Minggu Prapaskah adalah waktu yang penuh kesempatan untuk memperbaiki,
memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan mengembalikan gaya hidup kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya kita yang telah menerima kesempatan untuk mengenali dan mengatasi hidup kita diperbaharui untuk sesuai dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada hal-hal yang menjadi kekuatan bagi kita dalam melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kiranya kita memiliki perubahan hidup yang secara pribadi dapat kita lakukan. Setiap orang dipanggil untuk merenung dan bertobat. Ini bukan hanya masalah pengakuan dosa saja, sangat baik jika kita mengaku dosa. Tapi juga ada hal lain yang harus terlihat di dalam pengakuan dosa, yaitu tidak mengulangi dosa kembali. Memperbaiki cara hidup kita agar lebih sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang kedua adalah kita memperbarui kembali komitmen kita. Memperbaiki kembali komitmen kita dan mengingatkan kita bahwa perbaikan hidup bukan hanya tentang tindakan sesaat, satu-satu tindakan yang wah, tetapi ada komitmen yang di dalamnya kita berulang kali melakukannya di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah kiranya kita memohon Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita, menyertai kita dan menguatkan kita di dalam perjalanan panjang hari-hari kita. Kehadiran Tuhan menguatkan kita ketika kita ingin sungguh-sungguh bertobat dan memperbaiki hidup kita. Kiranya Tuhan yang berjanji akan hadir dalam kehidupan kita menjadi kekuatan bagi kita untuk mau memberikan kasih, memperlihatkan perbuatan baik bagi sekeliling kita. Pada akhirnya, pada minggu ini kita diajak untuk kembali berkontemplasi, merenungkan, dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang perlu diperbaiki dalam hidup kita, agar kita mengalami kehadiran Tuhan dan kiranya itu kembali menyegarkan, memberikan refresh kepada kita untuk lebih kembali kuat di dalam Tuhan. Pada minggu Prapaskah adalah saat yang tepat untuk membuat perubahan itu. Kiranya pada minggu ini kita selalu mengupayakan perbuatan-perbuatan, usaha-usaha, dan perbaikan diri yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita di setiap langkah kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, yang penuh dengan cinta dan kasih, hari yang baru, waktu yang baru, kasih setia yang baru Engkau sediakan bagi kami. Tentu hal yang baru ini adalah sesuatu hal kasih, sesuatu hal yang kami hayati sebagai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur, menghayati kebaikan yang Engkau sediakan kepada kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan itu boleh nyata di dalam perbuatan kami, dan itu boleh nyata di dalam sikap kami. Sehingga semakin kami mengingat, semakin kami menyaksikan kemurahan-Mu, semakin juga kami memiliki kekuatan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Sehingga kami semakin dekat kepadamu, semakin mengupayakan sikap yang baik agar kami semakin dilayakkan untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan akan kasih setia, akan anugerah yang Engkau berikan kepada kami, agar kami senantiasa berada di dalam lingkupan-Mu. Hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.